Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Abdul Burhanuddin dari kelas 1 TI 6A dengan NIM 215520067. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perancang bangun sistem informasi aplikasi kasir mini berbasis Android dengan menggunakan koduler. Dan penelitian ini ditujukan untuk tugas mata kuliah sistem informasi. Baik, langsung ke latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini itu memicu permintaan akan informasi yang harus cepat, tepat, dan akurat. Oleh karena itu, hadirnya infrastruktur teknologi informasi yang dimana hampir setiap entitas atau organisasi bisnis sudah menggunakannya, seperti rantai bisnis, sehingga sudah sewajarnya setiap entitas ini memiliki infrastruktur teknologi dan sistem informasi yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing untuk mendukung setiap kegiatan bisnis yang sedang akan berjalan. Dan perkembangannya ini sangat cepat, dengan penggunaan sistem informasi memberikan pengaruh yang sangat besar pada berbagai aspek kehidupan. Sistem kasir juga merupakan pemberian layanan yang diberikan oleh produsen baik terhadap pengguna barang maupun kepada penjual. Dan sistem kasir ini sistem yang mengorganisasi serangkaian prosedur dan metode yang dirancangkan untuk menghasilkan, menganalisa, dan memperoleh informasi yang berfungsi untuk memudahkan pemilik usaha. Lanjut ke tinjauan literatur. Android adalah sistem operasi yang sangat sering dijumpai di smartphone. Ini dirancang oleh Google yang menggunakan basis kernel Linux yang ditujukan untuk mendukung kinerja dari perangkat elektronik dengan layar sentuh seperti smartphone. Jadi, perangkat tersebut digunakan dengan cara seperti sentuhan, gesekan, hingga ketukan. Dan sifatnya ini open source, yang berarti bisa digunakan bebas, diperbaiki, dimodifikasi, hingga didistribusikan oleh siapa saja yang membuat atau mengembangkan perangkat lunak. Secara singkatnya, Android adalah sebuah sistem operasi perangkat mobil berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Selanjutnya, kasir. Menurut Setiawan, kasir ialah pemegang kas uang, orang yang bertugas menerima dan membayarkan uang. Dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kasir antara lain menerima pembayaran dari pelanggan, mencatat semua transaksi keuangan, mengatur pengeluaran, dan membuat laporan tiap bulannya. Yang ketiga, penjualan. Penjualan ialah aktivitas menjual barang atau jasa yang ditawarkan untuk konsumen yang mempunyai satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan laba dari produk atau jasa yang dihasilkan. Penjualan juga dapat diartikan sebagai pola hubungan antara bagian-bagian yang saling berkaitan. Ini untuk melakukan sebuah kegiatan, yaitu memproses data penjualan sehingga menghasilkan data yang cepat, akurat, serta memuaskan kedua belah pihak. Yang keempat ialah pembelian. Pembelian ini dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh seorang konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Selain itu, pengertian pembelian juga bisa diartikan sebagai memilih barang apa saja yang akan dibeli, berapa banyak, di mana, dan bagaimana satu barang akan dibeli dengan harga barang yang akan dibeli. Selanjutnya, SQL database. Dalam penelitian kali ini, kami menggunakan SQL database, dan pengertian SQL database ialah penyimpanan, sebuah opsi yang paling serbaguna dan praktis untuk kita implementasikan. Database SQL adalah solusi penyimpanan yang baik jika Anda memiliki data terstruktur yang perlu diakses dan disimpan secara persisten, serta sering ditelusuri dan diubah. Database SQL ini juga bisa digunakan sebagai media penyimpanan utama untuk data aplikasi atau pengguna. Koduler. Menurut Kumala dan Winardi, koduler ini adalah situs web yang dimana menyediakan alat untuk membangun aplikasi Android
dengan konsep pemrograman drag and drop block. Pemrograman blok adalah fitur inti dari Koduler. Dengan fitur ini, kita tidak perlu lagi memasukkan kode program secara manual untuk membuat aplikasi Android. Koduler juga menyediakan DBase Mini dan fungsi penyimpanan sehingga kita dapat menyimpan dan mengunduh data sesuai keinginan. Dari segi antarmuka, GUI, dan kode dapat disesuaikan dengan tema yang cocok untuk kita pilih. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode waterfall, di mana dimulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pemodelan, developing, testing, dan maintenance. Yang pertama ialah kebutuhan. Pertama-tama, kita analisis dulu kebutuhan pengguna dilakukan secara mendalam untuk mengidentifikasi fungsionalitas utama seperti manajemen produk, pencatatan, dan pembuatan laporan keuangan. Yang selanjutnya ialah desain atau model. Dalam tahap ini, perhatian utama difokuskan pada desain antarmuka pengguna UI dan UX dengan menggunakan Koduler. Antarmuka yang responsif dan ramah juga dirancang untuk pengalaman pengguna yang optimal. Selain itu, desain struktur database menggunakan SQLite yang juga dikerjakan dengan seksama untuk menyelaraskan kebutuhan penyimpanan dan pengambilan data aplikasi. Yang ketiga ialah implementasi. Setelah desain ini selesai, lanjut kita ke implementasi program tersebut, di mana dimulai dengan memanfaatkan blok program Koduler. Yang keempat ialah testing, di mana menguji sistem ini apakah ada yang perlu diperbaiki, baik kalau ada bug itu kan bisa kita perbaiki. Yang kelima ialah maintenance. Setelah peluncuran, tahap pemeliharaan menjadi sangat krusial, di mana maintenance ini digunakan untuk mencari kelemahan dari program tersebut agar diperbaiki kemudiannya. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dirancang untuk memberikan solusi efektif dalam manajemen penjualan dan keuangan bagi entitas bisnis kecil atau individu yang memerlukan sistem kasir yang ringkas dan mudah digunakan. Baik, kita ke alur kerja aplikasi mini ini. Yang pertama, karena menggunakan flowchart dan use case diagram, yang pertama ialah flowchart. Sistem flowchart ini dimulai dari start, lalu input data barang, update stok barang, lalu ada pilihan ya atau tidak. Kalau ya, kita akan ditujukan kepada update stok barang. Kalau tidak, kita langsung ke transaksi, di mana ada pilihan ya atau tidak. Kalau ya, ke menu penjualan, lanjut laporan penjualan. Kalau tidak, langsung end. Yang kedua ialah use case diagram, di mana use case ini berbentuk seperti ini dengan tampilan admin, lalu login, dan tampilannya ada manajemen data barang, pencatatan pembelian, serta membuka transaksi penjualan, dan yang terakhir laporan transaksi. Lalu diagram konteks. Diagram konteks ini ialah diagram yang non-detail dari sistem informasi dan menggambarkan aliran data masuk dan keluar dari sistem tersebut. Yang pertama ada admin, lalu pilihan transaksi barang, kalau ia akan masuk ke sistem kasir dan pendataan stok barang, lalu ada laporan penjualan dan masuknya ke admin. Baik, langsung ke implementasi aplikasi mini kasirnya. Nantinya aplikasi ini akan ada tampilan halaman login, halaman barang masuk, barang keluar, dan halaman stok akhir serta laporan. Pada yang pertama ada halaman utama. Nantinya aplikasi ini akan muncul pada halaman utamanya seperti ini, di mana ada tampilan transaksi, stok barang, laporan, serta pengaturan. Pada halaman transaksinya nantinya akan seperti digambar, di mana kalau kita contoh kita membeli barang Aqua,
Aqua ini pada sistemnya dengan harga 4.000 dan uang pembelinya yaitu 5.000, maka nantinya sistem akan mendeteksi dan dengan kembali yaitu 1.000. Yang ketiga, halaman stok barang. Untuk gambarnya nanti seperti ini, dimana ada form tambah barang, nama barangnya, ini contohnya sembako, terus harga dasar, harga jual, stok, barcode, lalu ada pilihan simpan, ubah, atau hapus. Selanjutnya ada halaman laporan transaksi. Kalau kita nantinya transaksi, maka akan muncul seperti ini, dimana tadi kan ada pembelian Aqua dengan harga 5.000, maka di sistemnya akan muncul seperti ini karena harga dari Aqua itu yaitu 4.000 dan tadi kembali 1.000. Lanjut ada halaman pengaturan. Pengaturannya nanti akan seperti ini. Lalu codingan halaman utamanya ini kurang lebih seperti ini. Ini aslinya masih banyak karena gambarnya tidak memuat, jadi saya hanya memotong. Baik, untuk kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan sebuah produk, yaitu aplikasi kasir mini, dimana nantinya aplikasi ini tidak memerlukan lagi pembukuan secara manual. Dan penelitian ini dengan metode waterfall, di mana membantu dalam pengembangan yang terencana dan konsisten. Saran strategis untuk tahap pengembangan selanjutnya ialah melibatkan dimensi keamanan dengan penguatan enkripsi data dan implementasi verifikasi ganda, disertai upaya peningkatan antarmuka pengguna yang lebih intuitif dan menarik guna memperbaiki secara signifikan pengalaman pengguna serta fokus khusus pada peningkatan skalabilitas aplikasi mini kasir agar dapat naik level dalam menangani volume transaksi yang lebih besar. Oke, mungkin cukup sampai sini presentasi saya. Apabila ada kata yang maaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.